Perkenalkan, nama saya Flora Dwi Putri Helena, NPM A1G022113, kelas 1A Prodi PGSD, mata kuliah Pengolahan Pendidikan. Pembahasan 1. Manajemen pendidikan. 2. Manajemen peserta didik. 1. Pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengolah, dan mengomunikasikan sumber daya pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. 2. Tugas, kewajiban, dan hak pendidikan. A. Tugas pendidik. Tugas pendidik adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi, yang terdiri dari tugas seseorang pendidik, yaitu 1. Tugas guru sebagai profesi, 2. Tugas guru di bidang kemanusiaan, 3. Tugas guru di bidang kemasyarakatan. B. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. C. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. 4. Pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas, hak atas hasil kekayaan intelektual, dan 5. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Peran pendidik, yang A. Guru sebagai pendidik, B. Guru sebagai pengajar, C. Guru sebagai pembimbing, D. Guru sebagai pelatih, E. Guru sebagai penasihat, F. Guru sebagai model dan teladan, G. Guru sebagai korektor, A. Guru sebagai organisator, I. Guru sebagai motivator, C. Guru sebagai fasilitator, K. Guru sebagai pengolah kelas, I. Guru sebagai mediator, M. Guru sebagai evaluator. 4. Penguasaan kompetensi pendidik. A. Penguasaan kompetensi dasar yaitu 1. Menguasai bahan, 2. Mengolah program pembelajaran, 3. Mengolah kelas, 4. Menggunakan media atau sumber belajar, 5. Menguasai landasan-landasan kependidikan, 6. Mengolah interaksi pembelajaran, 7. Menilai presentasi siswa untuk kepentingan pendidik, 8. Mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, 9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, 10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. B. Penguasaan kompetensi pedagogik meliputi 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi sosial, 4. Kompetensi sosial dan kompetensi profesional, 5. Rekrutmen dan seleksi guru dan staf.
A. Kriteria dasar seleksi 1. Rasional 2. Ilmiah 3. Objektif 4. Berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai 5. Efisien dan efektif 6. Memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku 7. Dilakukan secara objektif dan jujur dan dilakukan dengan profesional. B. Cara dan metode seleksi 1. Seleksi persyaratan administrasi 2. Seleksi pengetahuan umum 3. Seleksi psikologi 4. Seleksi wawancara dan 5. Seleksi referensi. C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf 1. Untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analysis 2. Untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum 3. Untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah. D. Atau bermutu terlalu tinggi dengan jelas untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan engkang dari sekolah. D. Manajemen peserta didik 1. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. 2. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah perencanaan peserta didik 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. 2. Objektif, merupakan perumusan tujuan-tujuan ini harus dirumuskan. 3. Polis, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi sebagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. 4. Programming, merupakan seleksi atas kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polis. 5. Prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. 6. Skedul, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritas sebagaimana pada langkah-langkah programming. 7. Budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. 3. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. 4. Sistem penerimaan peserta didik baru ada 2 macam. Sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi, dan B. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan. Yang ketiga adalah berdasarkan tes masuk. 5. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. A. Kriteria acuan patokan, merupakan suatu
penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. B. Kriteria acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi, dan C. Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah yang terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung. 6. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan penentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Penerimaan merupakan kegiatan yang pertama dilakukan oleh lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi lainnya. 7. Organisasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung, dan perlengkapan sekolah serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Inilah materi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Saya ucap